Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, melanjutkan kembali perjalanan belajar kita dalam topik membangun sistem operasi di arsitektur x86. Di video terakhir kita sudah menunjukkan keberhasilan menampilkan booting pertama di BIOS yang hanya punya wilayah kerja 1 MB dalam kode assembly yang sangat sederhana. Sangat sederhana karena memang tujuan kita barulah menunjukkan bagaimana proses booting itu dilakukan di BIOS. Di kode kita terakhir kita menggunakan baris-baris seperti ini ya. MOV AH 0x0E, MOV AL R. Nah, ini kemudian kita hitung ukurannya adalah 2 byte setiap baris. Nah, ada yang bertanya dari mana ukuran 2 byte tersebut? Mari kita bedah dalam kesempatan kali ini. Saya sudah buatkan tabel sebagaimana nampak di layar. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa kode assembly yang kita tulis itu semuanya akan diterjemahkan ke bahasa mesin. Contohnya MOV AH 0x0E ini akan diterjemahkan ke bahasa mesin B4 0E. Nah, B4 ini berukuran 1 byte, byte pertama, karena dia adalah operational code ya, yang memberitahukan CPU ya, siapkan register tertentu. Kemudian datanya adalah 0E ya. Nah, datanya 0E ini juga berukuran 1 byte. Jadi dijumlahkan ukurannya adalah 2 byte. Jadi yang pertama operational code-nya berukuran 1 byte, datanya juga berukuran 1 byte. Sama halnya dengan baris kedua yaitu MOV AL R. Nah, yang pertama sama operational code berukuran 1 byte, kemudian datanya yakni kode ASCII untuk huruf R 52 juga berukuran 1 byte. Jadi total 2 byte. Sama dengan instruction ya, instruction di sini juga dia membutuhkan 2 informasi. Yang pertama instruksinya, kemudian nomor layanan yang dipanggil ya, 0x10, ini keduanya berukuran 1 byte sehingga total 2 byte. Nah, yang menarik sebenarnya adalah baris terakhir yang kita tulis di kode sebelumnya, jam $. Jam adalah instruksi untuk melakukan short jump, lompatan jarak pendek. Instruksi berukuran 1 byte sama seperti baris-baris sebelumnya. Kemudian FE, data yang menyertai instruksi juga berukuran 1 byte, sehingga jika kita jumlahkan maka total baris itu ukurannya adalah 2 byte. Nah, yang menarik adalah FE ini jika kita konversi ke biner nilainya adalah -2. Pertanyaannya kenapa -2 bukan -1? Ini karena setelah jam $, ini dieksekusi, pointer itu akan berada di bawah sejauh 2 byte karena baris itu ukurannya adalah 2 byte. Seakan-akan kita menekan tombol enter, pointernya turun ke bawah, jaraknya adalah 2 byte. Nah, kita ingin pointer ini kembali ke titik awal. Jaraknya tadi 2 byte, sehingga dia harus mundur sebanyak 2 byte. Maka diberikanlah jarak lompatnya sejauh -2, atau jika kita konversi ke heksa, kodenya adalah FE. Begitu seterusnya, ketika jam $, dieksekusi, ukuran jam $, ini, instruksi dan datanya totalnya 2 byte, sehingga menyebabkan pointer turun ke bawah sebanyak 2 byte. Kita harus perintahkan dia mundur ke posisi semula, berarti dia harus mendapatkan nilai -2 sehingga bisa mundur. Nah, -2 ini dalam
hexa, kodenya adalah FE. Jadi walaupun ukurannya adalah 1 byte karena dia merupakan data ya, tetapi isi perintahnya sendiri adalah mundur sejauh 2 byte. Unik dan menarik. Demikian kita sudah tahu sekarang dari mana hitungan 2 byte untuk setiap baris itu berasal. Dan di sini kita juga mendapatkan bahwa semakin banyak kode yang kita tulis di kode assembly, maka ruang memori yang digunakan juga semakin banyak. Karena ruang memori di real mode, di BIOS yang diizinkan untuk digunakan hanya 512 byte, maka kita harus melakukan penghematan. Salah satu strategi untuk melakukan penghematan ketika menampilkan teks di layar adalah dengan melakukan looping. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program sederhana untuk menunjukkan bagaimana algoritma looping itu dilakukan di assembly. Kita buat dengan versi yang paling sederhana. File yang kita gunakan masih file boot.asm yang lama. Di file yang lama ini kita akan mempertahankan baris ini, baris move AH 0 kali 0E, karena ini adalah perintah ya, instruksi untuk menyiapkan mode teletype BIOS. Kemudian kita hilangkan terlebih dahulu yang bersifat penulisan secara satuan. Oke. Kode JMP $ tetap kita pertahankan karena kita masih membutuhkan CPU untuk dikunci di satu titik setelah semua kode nanti selesai dijalankan. Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana manfaat dari counter register yang sempat kita singgung di video sebelumnya. Ada yang namanya CX yang merupakan counter register, digunakan untuk mencacah ya. Mencacah itu melakukan penghitungan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan CX untuk memberikan nilai awal putaran, yaitu kita berikan CX-nya 5 saja karena kita hanya ingin melakukan looping sebanyak 5 kali. Nah, di sini mulai kita buat sebuah algoritma looping. Kita namakan saja dengan bahasa Indonesia looping print. Jadi, looping print ini yang akan menampilkan sesuatu ke layar secara berulang-ulang. Hanya saja teks yang bisa kita tampilkan hanya 1 karakter yang kemudian diulang-ulang sebanyak yang kita inginkan. Kita anggap saja kita ingin menampilkan huruf RRRR sebanyak 5 kali ya. Maka sama seperti sebelumnya, karena AH-nya sudah kita isi dengan 0 kali 0E yang merupakan perintah untuk teletype output, sekarang kita harus isi AL dengan datanya. Nah, karena kita ingin menampilkan RRRR, kita isi AL-nya dengan R. Lalu sama seperti kode sebelumnya, kita juga akan membutuhkan interrupt. Interrupt yang kita gunakan masih interrupt 0 kali 10, karena ini adalah kode untuk layanan video yang di dalamnya terdapat salah satunya adalah teletype output 0 kali 0E. Nah, yang kemudian baru dalam kode kita kali ini adalah decrease CX. Nah, jadi seperti di
pemrograman biasa, setiap kali looping nilai CX yang awalnya kita berikan 5 ini akan berkurang 1 menjadi 4. Looping lagi, berkurang lagi menjadi 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah baris untuk mengurangi nilai CX setiap kali looping. Jadi kendali manual pengurangan sudah kita pasang. Baris berikutnya yang juga baru dalam pertemuan kali ini adalah JNZ, jump not zero. Jadi maksudnya adalah lompat kembali kalau nilai CX-nya belum 0. Lompat kemana? Lompat kembali ke looping print. JNZ looping print. Jadi program akan kembali melakukan looping selama nilai CX-nya belum 0. Selesai? Kode kita masih sangat sederhana karena yang ingin kita tampilkan hanya huruf R yang berulang sebanyak looping yang kita tentukan, yaitu 5 kali. Bagian awal kode bits 16 dan ORG 0x7C00 yang merupakan batas awal daerah real mode, daerah BIOS, tidak kita ganggu. Juga kode terakhir times dan DW, ya, define word dan define byte, ini tidak kita ganggu karena digunakan untuk mengisi wilayah yang tidak digunakan dengan nilai 0 serta memeriksa 2 byte terakhir apakah memiliki magic number AA55. Oke, selesai kode kita. Kita simpan, Ctrl O, kemudian siap untuk kita compile. Sekarang kita compile dengan NASM ke format bin. Nama file yang mau kita compile adalah boot.asm. Output yang kita inginkan adalah boot.bin. Oke, tidak ada pesan kesalahan. Berarti file boot.bin bisa kita jalankan di QEMU sistem i386. Kemudian format drive-nya kita set raw drive, ya, format sama dengan raw, kemudian filenya boot.bin. Oke, Anda lihat muncul RRRRR sebanyak 5 kali. Sekarang mari kita hitung apakah benar kode yang menggunakan looping ini menggunakan ruang lebih kecil dibandingkan kode sebelumnya. Kita masuk lagi ke nano boot.asm. Kita hitung. Pertama, move CX 5. Move CX ini instruksi, besarannya 1 byte yang kalau kita rubah ke bahasa mesin itu adalah B9. Nah, yang harus Anda catat adalah angka 5 di sini diberikan dalam bentuk data 16 bit. 16 bit berarti 2 byte. Yang kalau kita konversi ke heksadesimal menjadi 0500. Nah, Anda lihat berarti total untuk baris ini adalah 3 byte. Ini sama tetap 2 byte. Kemudian ini 2 byte. Ini juga sama seperti sebelumnya 2 byte. 2 byte. Nah, yang menarik decrease CX ini hanya 1 instruksi. Berarti ini hanya 1 byte. JNZ looping print ini 2 byte. Kemudian jam dolar juga 2 byte.
Kita total, berarti 3 tambah 2, 5, 5 tambah 4, 9, 10. Total kita hanya menggunakan 14 byte. Dan ini sudah lebih hemat daripada kode sebelumnya, di mana kita menampilkan 4 huruf REZA membutuhkan 20 byte. Di sini kita menampilkan 5 huruf RRR hanya membutuhkan 14 byte. Ini bahkan bisa menjadi jauh lebih hemat. Seandainya misalnya kita naikkan CX-nya jadi 10, sehingga looping sebanyak 10 kali, huruf R-nya muncul sebanyak 10 kali, jadi ada 10 karakter. Kenapa bisa tetap hemat? Karena angka 10 ini diterjemahkan ke bahasa mesin dalam bentuk 16 bit, 16 bit itu 0 sampai F, maka dia tetap ditulis B9 0A00 yang besarannya tetap 3 byte. Jadi walaupun R-nya ada 10 kali, ada 10 karakter, besaran total yang kita butuhkan dengan kode ini hanya 14 byte. Bahkan misalnya kita ingin loopingnya 1000 kali, CX-nya kita jadikan 1000, ini pun dalam format 16 bit ya, format hexa, masih tetap bisa kita tulis sebagai hexa E803 dan ukurannya tetap 3 byte. Jadi Anda lihat, kita bisa menampilkan 1000 karakter hanya bermodalkan file bootloader yang terisi sebanyak 14 byte. Inilah yang dimaksudkan dengan penghematan menggunakan looping saat kita bekerja di real mode. Tentu ada pertanyaan, bagaimana kalau saya ingin menampilkan kalimat yang lebih bermakna di layar booting, bukan sekedar huruf yang diulang. Nah, untuk menjawab permintaan ini, kita harus mengenal mekanisme kerja pasangan DS dan SI. DS adalah data segmen, SI adalah source index. Kedua-duanya merupakan register yang ada dalam arsitektur x86 yang akan kita gunakan bersamaan dengan looping yang kita pelajari dalam kesempatan kali ini untuk menyimpan teks kalimat yang lebih bermakna hingga bisa kita tampilkan di layar booting kita untuk membuatnya lebih menarik. Insya Allah hal tersebut akan kita bahas pada video yang akan datang. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel kami sehingga tidak tertinggal video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.